Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 464 kegagalan angan-angan. Kim Yong merasa ngeri di dalam hatinya, seolah-olah ribuan kuda sedang berlari. Mulutnya terbuka, dan dia tidak dapat berbicara. Hanya satu trik. Sampai saat ini, dia masih luar biasa sulit dipercaya. Dengan satu gerakan, dia telah menyiksa para master top yang telah melatih mereka secara khusus dan mengalahkan pemain tak terkalahkan dari seluruh tim menjadi anjing. Terlebih lagi, anak muda ini masih setengah dari masa magang He Zizhen. He Zizhen hanya mengajarinya beberapa trik saja. Jika He Zizhen yang menembak sendiri, diperkirakan semua anggota Brigade Lacerta yang mereka hadapi akan tersandung dalam hitungan detik. Kim Yong, kamu bodoh, menanyakan sesuatu. Lee Changming mengangkat dadanya saat ini, dan dengan angkuh memarahi Kim Yong. Kim Yong menunduk, wajahnya biru dan putih, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Mengapa? Apakah Anda tidak yakin? Atau apakah Anda secara pribadi membandingkan dengan Tuan He? Lee Changming meliriknya, dan berkata dengan nada sarkastik. Tidak lebih. Kim Yong sangat ketakutan sehingga dia membanting tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Cuma bercanda, skill Liao Zi bikin bengong oleh telapak tangan seseorang, dia diperkirakan bisa dibunuh oleh telapak tangan. Kalau begitu sekarang, apakah kamu mengakui bahwa tim Scorpion Tiger-mu sekali lagi kalah dari tim Dark Sting kita? Kata Lee Changming dengan sombong. Akui. Kim Yong mengangguk berulang kali, dengan keringat dingin di dahinya, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada kaptennya ketika dia kembali. Oke, kalau begitu kamu bisa mengingatnya di masa depan, dan kalian semua di tim Scorpion Tigers juga akan mengingatnya. Jika kamu ingin menantang status tim Scorpion Tigers kita di masa depan, pertama-tama pertimbangkan berapa banyak kucing yang kamu miliki. Lee Changming mendengus dingin, melirik petugas dari Scorpion Tiger Brigade termasuk Kim Yong. Beberapa petugas segera menundukkan kepala, tidak berani menatap Lee Changming. Ya. Kim Yong mengangguk buru-buru dan menjawab dengan jujur, menyapu kesombongan sebelumnya, dan pada saat yang sama dengan hati-hati menjaga Lin Yu, takut Lin Yu tiba-tiba akan terburu-buru untuk dirinya sendiri. Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang lumrah di militer, Kapten Kim, jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Jika kamu ingin menantang Dark Stabbing Brigade kami lagi di masa depan, bahkan jika kamu datang, kami selalu diterima. Saat itu, aku akan tinggal di ibu kota setelah pulih dari cedera. Saya pribadi harus menemani saudara-saudara saya ke dalam trik. He Zizhen tersenyum pada Kim Yong dan menghiburnya. Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Mereka semua adalah rekan berdarah yang membela negara. Itu normal untuk satu sama lain untuk saling bertarung. Tidak perlu menjadi sombong. Cara yang benar. Selain itu, Lin Yu bukan anggota brigade mereka, jadi dia pasti merasa bahwa dia sedikit tak terkalahkan kali ini, jadi dia memberitahu Kim Yong bahwa dia akan datang lagi lain kali, dan dia secara pribadi akan menemaninya. Tapi apa yang dia katakan berubah ketika Kim Yong mendengarnya. Kim Yong bergidik ketakutan dan ketakutan. Ketika itu selesai, dia benar-benar membuat marah tuan kedua kali ini, dan bahkan berkata dia akan secara pribadi lain kali ambil tindakan melawan mereka. Itu mungkin hati yang membunuh. Dengan keringat dingin di dahinya, dia buru-buru berkata, Kapten He, kali ini kita di sini. Kita tidak benar, kalian orang dewasa tidak ingat masa lalu penjahat itu, jangan simpan itu dalam hati, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah lagi berani datang, ayo keluar sekarang. Keluar sekarang. Begitu suara itu turun, dia langsung mengedipkan mata pada anak buahnya, dan anggota tim lainnya juga mengerti. Dia bergegas dan membawa Liao Zi ke dalam mobil.
sekelompok orang dengan cepat masuk ke dalam mobil, berbalik dan lari. Hei, apa yang mereka lakukan terburu-buru? Ekspresi He Zizen bergerak, dan dia bertanya dengan kebingungan, bertanya-tanya mengapa Qin Yong begitu ketakutan. Takut, haha. Li Changming dan yang lainnya di samping tertawa, bersemangat, dan kemudian berpaling ke kelompok rekrutan dan berkata, sialan sekali melihat kekuatan tim Dark Spike kita. Ini kehormatan bagi Anda untuk berada di tim Dark Spike, ingat. Live, kali ini kami hanya menerima 6, hanya 6. Begitu kelompok rekrutan mendengar ini, beberapa dari mereka gesit. Tanpa sepatah kata pun, mereka berbalik dan lari ke tempat latihan. Yang lain juga bereaksi, berebut lari, dan segera melanjutkan latihan. He Zizen memandang serius Lin Yu saat ini, merasa sangat terkejut, dan buru-buru berjalan dan bertanya, Tuan He, dari siapa Anda belajar? Bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan yang luar biasa di usia yang begitu muda? Li Changming dan yang lainnya di samping sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini, dan buru-buru bertanya, Kapten, bukankah dia diperintahkan olehmu? Itu Tuan, dia mendukungku. He Zizen tersenyum sepenuh hati dan berkata, jika saya bertarung sampai mati dengan Tuan He, saya khawatir saya bukan lawan Tuan He sama sekali, jadi bagaimana saya bisa memberikan nasihat? Dia secara pribadi mengakui bahwa dia lebih rendah dari Lin Yu di depan sekelompok bawahan, berbicara dengan tenang dan tenang, tanpa rasa malu sedikit pun. Tahukah Anda, salah satu hal tersulit di dunia ini adalah mengakui bahwa keterampilannya tidak sebaik orang, terutama untuk orang-orang seperti He Zizen, yang bisa mengatakan hal-hal seperti itu di hadapannya. Jarang sekali. Lin Yu harus terkesan dengan pikiran lurus He Zizen lagi, dan buru-buru berkata dengan hormat, He Rie telah lulus penghargaan, itu hanya trik kecil. Jika bukan karena Liao Zi yang meremehkan musuh, saya tidak akan berhasil semudah itu. Tuan, dia rendah hati. Dia Zizen tertawa, menatap Lin Yu dengan setuju, dan berkata, setelah kejadian itu, apakah Anda ada hubungannya dengan dia? Dia akan mabuk dengan Tuan He. Bakat paling penting dalam hidupnya, melihat Lin Yu, seorang pahlawan muda dengan aksi, secara alami sangat mencintainya. Jika Lin Yu benar-benar putranya, maka He Zizen benar-benar beruntung untuk 3 nyawa. Lin Yu tahu bahwa apa yang dia bicarakan adalah tes garis ayah, dan mengangguk dan tersenyum, oke, ada kurang dari 1000 cangkir anggur setiap orang kepercayaan, dan saya pasti akan tetap mabuk dengan He Rie. Lin Yu juga mengagumi dan menghormati He Zizen, pahlawan sejati yang jujur dan heroik. Jika dia benar-benar ayah kandung dari saudara Jiarong, maka saudara Jiarong benar-benar beruntung. Pada saat ini, di kantor Kapten Markas Brigade Harimau Kalajengking, Kapten Xiao menerima 2 tamu terhormat, 2 bersaudara Zhang Yuan dan Zhang Yusi dari keluarga Zhang. Hehe, Zhang Rie, kamu telah bekerja sangat keras selama periode waktu ini, dan telah membantu kami melatih begitu banyak pemain luar biasa, Master. Kata Kapten Xiao riang dan menuangkan secangkir teh untuk Zhang Yusi dan Zhang Yuan. Kegembiraan di matanya terlihat jelas. Dia mengagumi Zhang Yusi di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa orang terpilih telah dilatih oleh Zhang Yusi selama sebulan. Kemajuannya sangat bagus. Kapten Xiao, kamu sopan, karena kamu telah membentuk sekutu dengan keluarga Zhang kita, maka secara alami aku harus melakukan yang terbaik untuk membantumu. Zhang Yusi tersenyum ringan. Ya, Lao Xiao, itu semua miliknya sendiri, apa kamu sopan? Zhang Yuan juga tersenyum dan menyesap tehnya. Jika tahun ini juga berlalu, musim panas sial akan segera datang, dan keluarga Chu masih bungkam tentang kontrak pernikahan, jadi Zhang Yuan tahu bahwa insiden ini sebagian besar berwarna kuning, dan tidak menaruh semua harapan pada rubah tua, Chu Yunxi. Dengan tubuh, langsung mengubah metode dan mulai menarik beberapa kekuatan yang kuat di luar keluarga Zhang selama mereka mendapat dukungan dari kekuatan ini,
keluarga Zhang mereka masih dapat memanggil angin dan hujan di ibu kota. Jadi dia menghubungi Xiao Jinsan, Kapten Batalion Lacerta lebih awal, dan membangun sekutu dengannya, dan meminta saudaranya untuk membantunya mengajar para pemain, meningkatkan efektivitas pertempuran Batalion Lacerta, dan bersaing untuk kehormatan puncak pasukan khusus. Dengan cara ini, tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga sangat melemahkan kekuatan keluarga He. Selama Darkton Brigade turun dari posisi pasukan khusus No. 1, lingkaran mitos He Zizen akan menghilang. Sejujurnya, kemampuan Sang Erie benar-benar membuatku takjub. Xiao Jinsan berkata dengan sangat bersemangat, meskipun Liao Zi di tim kami memiliki kebugaran fisik yang sangat baik sebelumnya, dia sangat terampil, tetapi dia sedang dilatih oleh Zhang Erie. Setelah itu, hampir seperti duduk di atas roket, dan kekuatannya naik dengan cepat. Itu menakutkan. Sekarang bahkan saya bukan keahlian anak itu lagi. Haha, Kapten Xiao terlalu terkenal. Zhang Yachai berdiri dan tersenyum, dengan sedikit rasa bangga melintas di wajahnya. Dia pasti merasa puas dipuji oleh orang-orang seperti Xiao Jinsan. Tapi orang-orang ini sudah lama ada di sana, kenapa mereka belum percaya? Kapten Xiao melirik arloji di tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan Qin Yong dengan tim Dark Assassination, karena dia mengaturnya. Jangan khawatir, Kapten Xiao, aku berani meyakinkanmu bahwa dengan keterampilan Liao Zi sekarang, di seluruh brigade penikam kegelapan, tidak ada yang menjadi lawannya. Zhang Yuxi mendengus dingin, dan berkata dengan bangga, selama reputasi dari Dark Stabbing Brigade jatuh ke tanah hari ini, tidak akan lama lagi nama pasukan khusus pertama menjadi milikmu. Itu belum tentu benar, lagi pula, He Zizen bukan orang biasa, lalu dia adalah seseorang yang secara pribadi telah menyerahkan dewa perang kenantian saat itu. Xiao Jinsan berkata dengan sungguh-sungguh, memikirkan He Zizen, hatinya cemburu. Ya, He Zizen memiliki keterampilan yang baik, tetapi bukankah dia di rumah sakit? Saudara Xiao jangan khawatir, Zhang Yuan berkata sambil tersenyum. Sebaliknya, Zhang Yachai tampak tidak setuju, dan berkata dengan dingin, jika saya melatih Liao Zi lagi, dia Zizen mungkin terlalu sulit untuk dilawan. Zhang Yuxi memiliki permusuhan alami terhadap He Zizen, yang mungkin terutama karena cemburu. Dia tidak mengerti mengapa Kapten Brigade khusus terlempar ke langit. Jika dia tidak berada di ibu kota selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin giliran He Zizen menjadi pusat perhatian? Old Xiao, aku tidak memberitahumu. He Zizen luar biasa, tapi itu tidak melawan kakak keduaku. Jika dia bertarung dengan kakak keduaku, dia bahkan mungkin tidak bisa melewati 10 pukulan. Zhang Yuan juga tertawa dan memuji dirinya sendiri. Adik laki-laki. Saudaraku, kamu terlalu mengagungkan dia, 3 trik sudah cukup. Zhang Yachai sangat membantu kata-kata kakak laki-lakinya, dan segera mengoreksi kalimat kakak tertuanya dengan sangat berani. Apa yang dia katakan memang didasarkan pada rasa percaya diri yang tinggi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat orang biasa, dia akan rentan terhadap seorang guru misterius yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Oh, buah pahit dari Zhang Erie yang tinggal di luar tahun-tahun ini benar-benar tidak sia-sia. Xiao Jinsan mengangguk setuju, dan berkata dengan penuh semangat, saya tidak bisa lebih tepat untuk bergabung dengan keduanya. Mulai sekarang, keluarga Zhang akan menjadi keluarga terbesar di ibu kota, di dekat sini. Haha, bantu satu sama lain. Zhang Yuan berkata dengan bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, ponsel Xiao Jinsan tiba-tiba berdering, dan ketika dia melihat panggilan Qin Yong, ekspresinya langsung sangat gembira, dan dia berkata, orang-orang ini sudah kembali. Ketika dia mengatakan itu, dia langsung terhubung ke telepon, dan Qin Yong di ujung telepon buru-buru berkata, Kapten, saya kembali, sisi Anda nyaman bagi saya
saya harus naik dan melaporkan kepada Anda segera jika saya memiliki situasi nyaman dan nyaman, kemarilah. Xiao Jinsan tersenyum dan menutup telepon. Ini lebih lambat dari yang aku kira, tapi tidak buruk untuk menyelesaikannya dengan kecepatan ini. Zhang Yuxi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, seolah-olah dalam benaknya, Liao Zi jelas merupakan kemenangan besar kali ini. Xiao Jinsan dan Zhang Yuan juga mengangguk lagi dan lagi, sepertinya memiliki ide yang sama dengannya. Lagi pula, mereka semua telah melihat keahlian Liao Zi, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kecelakaan. Tidak lama kemudian, Qin Yong bergegas dan melihat Zhang bersaudara duduk di sofa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan kemudian segera mengangguk dan menyapa. Bagaimana, Xiao Qin, apakah orang-orang di Brigade Dark Tone rentan? Xiao Jinsan bertanya sambil tersenyum. Ya, Liao Zi benar-benar merobohkan orang kulit hitam tua di tim mereka ketika dia muncul. Qin Yong ragu-ragu dan berkata, memutuskan untuk melaporkan kabar baik terlebih dahulu. Haha, apa yang saya bicarakan, Lao Xiao, ini pasti kemenangan yang sempurna. Zhang Yuan sangat gembira saat mendengar ini, dan merasa sangat lega di dalam hatinya. Haha, bagus, bagus. Sekarang aku melihat bagaimana brigade penikam gelap mereka akan berpura-pura agresif dengan Lao Zi. Xiao Jinsan segera berseri-seri dengan gembira. Di samping, Zhang Yachai tampak acuh tak acuh, hanya tersenyum, seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Namun, Kapten Qin Yong penuh kepahitan saat melihat adegan ini, dan berkata sedikit, He Zizen ada di sana saat itu. Apa? Xiao Jinsan dan Zhang Yuan tiba-tiba berhenti tertawa ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Xiao Jinsan berubah dan buru-buru bertanya, bukankah dia di rumah sakit? Ya, tapi aku tidak menyangka dia akan lari kembali ke pangkalan untuk bernafas. Qin Yong memiliki semua keinginan untuk menangis, dan ini sial. Apa yang terjadi kemudian? Apakah dia bergerak? Xiao Jinsan berkata dengan penuh semangat, wajahnya pucat, keringat dingin di dahinya, dia jelas gugup. Dia tidak mengambil tindakan, karena penyakitnya belum sembuh, kata Qin Yong jujur. Xiao Jinsan menarik napas lega tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, menepuk dadanya, dan bergumam, itu bagus, itu bagus. Tapi begitu dia setengah lega, Qin Yong menundukkan kepalanya dan melanjutkan, tapi dia, muridnya mengambil tindakan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.